Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya mari kita sama-sama Bapak Ibu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini dalam keadaan hujan, insyaallah ini tidak semangat kita tetap luar biasa ya. Jangan sampai semangat kita kendor dengan adanya hujan ini, maka jadikan ini sebagai penyemangat bagi kita, dan insya Allah dengan turunnya hujan ini menjadikan berkah bagi kita dan rahmat untuk kita semua. Bapak Ibu, malam hari ini kita hadir kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Insya Allah langkahnya Bapak Ibu dari rumah menuju ke masjid ini menjadikan wasilah dosa-dosa kita akan terhapus, dan insya Allah langkahnya ini pun Allah akan memudahkan langkah kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kitab Al-Fawaid ada 3 sumber segala macam dosa. Karena ini minggu kelima ya, kita isi dengan kajian umum. Jadi dalam kitab Al-Fawaid ada 3 sumber macam dosa. Yang pertama adalah al-kibru. Apa itu al-kibru? Al-kibru ini artinya sombong. Sehingga ini yang menjadikan sumber segala macam dosa. Dan sifat ini adalah sifat yang dimiliki oleh iblis. Sehingga dengan sebab sifat ini iblis terlaknat. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Sesungguhnya laknatku wajib atas kamu, kata Allah, sampai hari pembalasan. Dan sifat sombong ini sebenarnya penyakit hati yang perlu kita bersihkan di dalam diri kita. Jangan sampai ada sifat sombong mengenai diri kita, dan ini memang bahaya. Maka jauhkan, bersihkan dalam hati kita. Kata Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Kata Ibnu Katsir, yang dimaksud zakah di sini adalah membersihkan dirinya itu bitaqwallah, dengan takwa kepada Allah. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi siapa? Orang yang mengotorinya, orang yang mengotori hatinya. Dengan cara apa mengotori hati? Kata Ibnu Katsir, bi maksiatillah, yaitu dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifat takabur atau sombong ini perlu dihilangkan.
Ada 4 sebab orang menjadi sombong. 1, ziyadatul mal, karena bertambahnya harta. 1. Yang kedua penyebab sombong itu ziyadatul mansib, bertambahnya kedudukan. Orang akan menjadi arogan, tidak hormat lagi kepada bawahan, merasa dirinya, kedudukannya atau pangkatnya lebih tinggi. Yang ketiga ziyadatul ilmi, maka penyebab sombong ini ketika bertambahnya ilmu, akan menganggap orang bodoh orang lain mah. Saya udah rajin ngaji, saya udah berilmu, hati-hati. Dan yang lebih bahaya lagi yang keempat ini ziyadatut ta'ati. Lagi batuk. Nah, yang keempat ini ziyadatut ta'ati, bertambahnya ketaatan. Dan ini lebih bahaya lagi, merasa diri sudah ahli ibadah, merasa diri sudah ibadahnya banyak, sehingga ini akan menyebabkan orang sombong. Maka itu pun hati-hati. Maka tadi sifat sombong ini al-kibru, maka harus dibersihkan dalam diri kita. Hati-hati. Yang kedua, bahwa sumber dari segala macam dosa itu setelah al-kibru, al-hirsu. Apa itu al-hirsu? Al-hirsu ini adalah tamak atau rakus. Dan ini yang menyebabkan Nabi Adam keluar dari sorga. Padahal Allah sudah nyuruh kepada Nabi Adam untuk tinggal di sorga, bahkan disuruh oleh Allah untuk menikmati makan minum apa yang ada di sorga. Tapi kata Allah, wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan engkau dekati pohon ini. Tapi masih tetap aja diambil. Nah, ini yang menyebabkan al-hirsu, Nabi Adam terusir atau keluar dari sorga. Hati-hati, ini sifat manusia ya. Ketika sudah punya 1 pengen 2, sudah punya 2 pengen 3, sudah punya 3 pengen 4. Ya memang sifat manusia begitu. Kalau tidak dibarengi dengan keimanan, maka perlu membarengi diri kita dengan iman. Boleh silahkan kita menjadi orang kaya, rumah banyak, tapi kan ketika kita punya rumah 5, yang ditempatin berapa? Cuma 1. Tah yang keempat suruh orang nempatin gratis. Wah, ini hebat. Jadi seolah-olah kita sudah membantu orang, meringankan beban bagi orang miskin. Pak, daripada bapak ngontrak, duitnya lumayan, udah tempati rumah saya aja, ada 4 tuh, bapak tempatin 1. Kemudian kepada yang lain juga seperti itu. Ini luar biasa kalau kita punya keinginan seperti itu untuk menolong orang. Ini kan luar biasa. Tapi biasanya ya udah dikontrakin. Ya, subhanallah. Itu fitrah manusia begitu Bapak Ibu ya. Jadi al-hirsu, tamak, rakus. Sahabat Ibnu Mas'ud di dalam kitab Tanbihul Ghafilin menyatakan bahwa ada 2 manusia atau golongan yang tidak akan merasakan kenyang dan kenyang, tidak akan merasakan puas. Siapa dia? 2 golongan tersebut. Yang pertama, talibul ilmi, orang yang mencari ilmu. Maka orang bertambah ilmu sebenarnya tidak akan puas dengan ilmunya. Dia akan terus belajar. Dan jangan sampai
kita merasa sudah cukup dengan ilmu yang ada. Justru dengan ilmu ini kita tidak akan merasa ampun, akan terus belajar lagi, belajar lagi. Seperti itu. Saya pun masih belajar. Ya, kita cari lagi ilmu, belajar ke guru yang lain gitu kan. Kita baca-baca buku kan gitu. Masih kita belajar Bapak Ibu. Jadi tidak puas dengan ilmu yang sudah ada gitu. Yang kedua, watolibud dunya. Jadi orang yang dikatakan tidak akan puas itu mereka yang mencari dunia. Nah ini tidak akan puas, akan terus mencari. Saya punya teman yang suka ngaji ke saya, sudah berkeluarga. Dia jabatannya sudah menjadi manajer. Dia kerja di perusahaan asing. Gajinya udah 40 juta setiap bulan. Tapi dia merasakan gini, bosen. Kata dia, saya setiap hari berangkat nyubuh, gelap pulang gelap. Terus waktu saya dengan keluarga gak ada, kata dia. Akhirnya apa Bapak Ibu itu sudah merasakan bosan luar biasa ya. Saya pengen pengen bekerja yang bisa mengatur waktu, yang bisa diatur waktu itu oleh saya. Nah, sehingga ceritanya dia keluar tuh, mobil udah ditawarin gitu ya, pada subhanallah itu satu bulannya itu sudah 40 juta. Bahkan jangan sampai keluar sama bosnya itu. Sampai diiming-iming mau ditambahin lagi gajinya itu. Tapi dia sudah merasakan bosan gitu. Jadi kata beliau, setiap hari saya bekerja, pergi dalam keadaan gelap, anak pun masih dalam keadaan tidur. Lalu pulang dalam keadaan gelap, anak saya sudah pada tidur. Terus saya dengan keluarganya kapan, kata dia, subhanallah. Akhirnya apa? Dia buka usaha. Pada usahanya Masya Allah, dia buka toko jualan plastik-plastik gitu Pak. Coba, kalau secara logika bagi kita gitu, udah gajinya udah besar, itu fasilitas udah enak dari kantor. Tapi memang keinginan dia, saya pengen dekat dengan Allah, pengen merubah diri saya katanya. Baca Qur'annya masih ini sih ya. Karena dia semangatnya mau belajar, sehingga dia ngaji, belajar terus. Alhamdulillah gak mesti lagi dituntun, udah bisa sendiri itu. Dari Iqra. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka al-hirsu, rakus, tamak, sifat manusia memang seperti itu. Boleh kita menjadi orang kaya, harta banyak, boleh. Yang penting kita manfaatkan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Harta, kita harus paham bahwa itu titipan dari Allah yang perlu kita gunakan. Bukan hanya untuk diri kita sendiri kita makan, tapi kita pun bisa membantu orang dengan harta yang kita punya, kan enak. Membantu orang, subhanallah. Saya suka iri dengan ada banyak di medsos video itu. Walaupun secara ini kenapa harus di video gitu ya. Tapi ini menjadikan motivasi lah. Orang selalu membantu. Orang ini selalu membantu. Ya. Suka ngeborong makanan orang, jajanan orang, dagangan orang. Itu kan luar biasa. Walaupun dari sisi ini kenapa harus video gitu kan. Tapi untuk memotivasi kita, subhanallah, selalu membantu orang. Bahkan ada orang yang rumahnya reyod, dia bangunkan rumah itu, subhanallah. Kadang kita iri dengan mereka, gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan harta atau titipan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Tinggal kita tasarrufkan, bantu orang, subhanallah.
Kemudian yang ketiga, tiga sumber segala macam dosa setelah al-hirsu adalah al-hasadu. Apa itu al-hasadu? Dengki. Dan ini pun sama penyakit hati Bapak Ibu. Maka jangan sampai sifat seperti ini ada dalam diri, hilangkan, bersihkan. Karena bahaya akan menimbulkan permusuhan dengan sifat tersebut. Bagaimana kisah anaknya Nabi Adam alaihi salam. Ya, karena hasudnya sehingga dia berani membunuh saudaranya sendiri. Anaknya siapa? Habil dan Kabil. Habil yang dibunuh oleh Kabil. Karena Kabil merasa iri, kenapa kurbannya yang diterima hanya Habil, bukan Kabil. Ada rasa iri, itu dengki. Ini yang menyebabkan dia bisa membunuh saudaranya sendiri. Habil dibunuh oleh Kabil. Subhanallah. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh ada dari kisah-kisah mereka, kata Allah, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Siapa orang yang berakal di sini? Orang beriman. Setiap apa kisah yang ada di dalam Al-Quran, tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai ibroh, pelajaran untuk kita. Maka dari kisah Habil yang dibunuh oleh Kabil ini kan kisah yang harus menjadikan ini sebagai kewaspadaan bagi kita. Karena sifat hasud ini yang membahayakan kita, sehingga akan menimbulkan permusuhan. Ada dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada pesan Nabi kepada kita yang disampaikan. Pesannya yang pertama, la tabgodu, kata Nabi. Jangan kalian saling bermusuhan. Hati-hati. Sudah tentu orang yang bermusuhan akan memutuskan hubungan silaturahim. Ketika orang memutuskan hubungan silaturahim, dan ini bahaya. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum ketika di kaum tersebut ada orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Maka kata Nabi, ma min zambin ajdaru ayyu ajjilallah li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru fil akhirah. Tidak ada dosa yang lebih pantas, kata Nabi, lebih pantas siksaannya bagi pelakunya itu disegerakan oleh Allah di dunia. Bagi siapa? Minal baghi, orang yang melampaui batas, wa qati'atur rahim, dan orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Maka orang yang melampaui batas, orang yang memutuskan hubungan silaturahim, maka itu lebih pantas, kata Nabi, siksaannya disegerakan di dunia dan dosa yang tersimpan di akhirat. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ini pun kita harus menjaga ukhuwah, ya. Ini memang harus sering disampaikan oleh para mubalik untuk menjaga ukhuwah, silaturahim, hubungan baik kita dengan sesama umat manusia. Terutama dengan umat Islam itu sendiri. Jangan gontok-gontokan, jangan saling hasud, jangan saling zalim. Jangankan dengan sesama umat Islam, dengan orang yang beda agama saja kita harus saling menghormati. Kan begitu. Gak boleh kita memusuhi orang tanpa alasan apapun. Maka kita harus menjaga ukhuwah. Beda pandangan, beda pendapat, itu mah sunnatullah. Nabi dengan sahabat ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, tapi tidak dijadikan sebagai bahan untuk permusuhan mereka.
justru dijadikan sebagai pelajaran dan ilmu. Yang satu pendapatnya A, yang satu lagi pendapatnya B, gak apa-apa selama tidak sesat pendapatnya kan begitu. Selama Tuhannya satu Allah, selama nabinya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selama kitabnya Al-Qur'anul Karim. Itu saudara kita, Bapak Ibu. Bapak dengan saya saudara, saudara seiman, walaupun bukan saudara sedara, tapi saudara seiman. Kita yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu saudara kita. Gak boleh kita memusuhi. La tabgodu, kata Nabi, jangan kalian saling bermusuhan. Kemudian kata Nabi, jangan kalian saling membuka aib atau merendahkan. Wah, ini pun harus hati-hati. Jangan saling membuka aib atau merendahkan orang. Gak boleh. Wala tanafasu, dan janganlah kalian, kata Nabi, saling bersaing. Yang dimaksud tanafasu di sini, kata ulama, menginginkan sesuatu tapi pengen dikuasai oleh dirinya sendiri. Kalau begini mah bersaing, misalkan, wah, si bapak ini sudah hafal juz 30, masa saya belum? Wah, bersaing tuh. Saya harus hafal juga. Jangankan 1 juz, 2 juz saya harus hafal. Tapi jangan sampai dengan persaingan itu justru menimbulkan permusuhan. Jadi wala tanafasu di sini maksudnya menginginkan sesuatu tapi pengen dikuasai oleh dirinya sendiri. Al-hasadu, hasud, Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Musnad Al-Firdaus ada satu hadis Nabi riwayat Imam Ad-Dailami. Kata Nabi, al-mu'minu hayyinun. Orang mukmin itu adalah orang yang tenang, layyinun, dan lembut hatinya, jawadun, dan murah hatinya, samhun, dan toleran, lahu khuluqun hasanatun. Seorang mukmin mempunyai akhlak yang baik. Wal kafiru, sedangkan orang kafir, kata Nabi, fadzun, cenderung kasar, golizun, dan berhati keras, lahu khuluqun sayyi'un, dan dia mempunyai akhlak yang buruk. Tuh. Maka orang mukmin itu adalah hayyinun layyinun jawadun samhun. Hatinya selalu tenang, murah hati, lembut, tidak bicara kasar gitu ya. Tapi terkadang ketika kita sudah benci ke orang, wah ini keluar bahasa kasarnya. Bahkan bukan hanya bicara kasar saja, ada bahasa yang bisa menyakiti hati orang gitu. Maka hati-hati, subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jaga persatuan, ukhuwah. Nabi itu pernah ditanya ya, di dalam hadis mengenai tentang amal yang menyebabkan orang masuk surga. Apa jawaban Nabi? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Pertama, kamu beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukannya. Mananya apa? Bahwa kita disuruh untuk beriman, tidak boleh dicampuri keimanan kita dengan kesyirikan dan kesyirikan. Allah itu bertanya dalam surah As-Sajdah, afaman kana mu'minan kaman kana fasiko. Kata Allah, apakah sama
antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang fasik, dengan orang-orang yang tidak beriman? Jawabannya la yastawun, tidaklah sama. Maka dalam hal ini perlu keimanan diperkuat Bapak Ibu. Karena kita hidup di akhir zaman. Subhanallah ya, di akhir zaman serba modern seperti ini justru banyak menyebabkan keimanan kita bisa menjadi rusak. Ibu bapak buka handphone saja, media sosial, itu banyak yang merusak keimanan kita. Banyak penglihatan atau ketika kita melihat yang menyebabkan iman kita menjadi apa? Goyang. Ya, melihat aurat lah, Masya Allah, bobola kekakan lah, ya, perempuan, Masya Allah. Padahal justru aurat itu kan harus ditutup. Subhanallah. Maka ini perlu terus diingatkan untuk putra-putri kita. Alhamdulillah putra dia sudah bisa nutup aurat. Tapi kadang yang perempuan ini, maka kewajiban kita sebagai orang tua itu tanggung jawabnya itu dunia akhirat. Jangan sampai bapak yang sudah rajin ke masjid, bapak yang sudah rajin ta'limnya, thalabul ilminya, tapi membiarkan anak kita yang perempuan masih terbuka auratnya, bobolokekan. Itu tanggung jawab kita Bapak, tanggung jawab kita sebagai orang tua. Maka perlu terus diingatkan kembali, nah tutup auratmu nak. Jangan sampai nanti engkau mendakwah bapak di hadapan Allah. Coba bayangin, itu kita nanti akan disalahkan sama anak kita. Subhanallah. Dalam surah Al-Ma'arij ada 3 golongan manusia yang akan saling menyalahkan. Pertama, suami istri. Ketika kita sebagai suami tidak bisa membawa istri kita, dan ini pun menjadi perhatian kita sebagai suami, kepala rumah tangga. Jangan sampai membiarkan istri kita masih buka-bukaan auratnya. Terus diingatkan, karena tanggung jawabnya dunia akhirat. Subhanallah. Kita sudah rajin ibadah, sudah rajin ke masjid, taklim kita sudah rajin, hadir di majelis ilmu, rajin. Tapi membiarkan istri kita masih terbuka auratnya, anak perempuan kita masih terbuka auratnya. Jangan bosan-bosan ingatkan mereka. Yang kedua yang akan saling menyalahkan di akhirat nanti setelah suami istri, kakak adik, saudara. Maka kita harus saling apa? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Harus saling mengingatkan dalam perkara yang benar. Tidak boleh kita saling membiarkan. Ketika adiknya sedang hilaf, ingatkan sama kakaknya. Ketika kakaknya sedang hilaf, ingatkan juga sama adiknya. Saling mengingatkan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga yang akan saling menyalahkan, anak dengan orang tua. Subhanallah. Ada satu hadis, riwayat hadis. Ketika anak ini ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam sorga, maka sang anak yang soleh, orang tuanya dimasukkan ke dalam neraka. Anak yang soleh ini unjukkan kepada Allah, ya Rabb, jangan engkau masukkan orang tuaku ke dalam neraka. Kenapa aku masuk sendiri ya Rabb? Ini anak yang soleh unjukkan kepada Allah, tidak ridho ketika orang tuanya dimasukkan ke dalam neraka. Apa jawaban Allah? Kamu taat, orang tuamu tidak taat. Dijawab lagi sama anak yang soleh-soleha, betul ya Allah, aku bisa menjadi seperti ini, menjadi orang-orang yang soleh-soleha, itu berkat karena didikan orang tua saya ya Allah. Dia selalu mengingatkan saya, mengajak saya terhadap kebaikan, mengingatkan saya ya Rabb.
Akhirnya apa yang terjadi? Orang tuanya yang akan dimasukkan neraka akhirnya ditarik masuk ke dalam sorga. Sebaliknya Bapak Ibu, ketika anaknya ditakdirkan masuk ke dalam neraka, orang tuanya dimasukkan ke dalam sorga. Sang anak yang salah ini pun unjukkan kepada Allah, ya Rabb, aku tidak ridho orang tua aku dimasukkan ke dalam sorga, sedangkan aku dimasukkan ke dalam neraka. Apa jawaban Allah? Karena orang tuamu taat, kamu tidak taat. Dijawab lagi, betul ya Allah, aku tidak menjadi soleh itu karena orang tua ketika di dunia tidak pernah ngarahin saya, tidak pernah ngingetin saya ya Rob, tidak pernah ngajarin saya ya Rob. Akhirnya apa Bapak Ibu? Orang tua yang tadinya akan dimasukkan ke dalam sorga karena dakwahan dari seorang anak yang salah tadi, ditarik orang tuanya, subhanallah, dari sorga. Ini Bapak Ibu, maka ini harus menjadi perhatian kita, karena tanggung jawab kita sebagai orang tua bukan hanya di dunia, tapi dunia akhirat. Kita punya istri, tanggung jawab kita. Kita punya anak, putra putri kita, tanggung jawab kita. Maka perlu mendidik mereka. Subhanallah. Mari kita sama-sama ya. Sama-sama kita mengingatkan mereka, ya. Ingatkan istri kita, ingatkan putra-putri kita, terutama dalam sholatnya, jangan sampai ditinggal. Ingatin terus perkara sholatnya, subhanallah. Jangan bosan. Dan terus jangan bosan, doakan lagi anak-anak kita. Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan bosan ngedoain mereka, anak-anak kita. Setiap sholat, habis sholat wajib ataupun sunat, doa, ngangkat tangan, doakan mereka, ya Rabb, jadikan anak kami menjadi anak-anak yang salih, menjadi anak-anak yang salihah. Jangan bosan, doakan lagi, subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 golongan tadi yang akan saling menyalahkan nanti di akhirat. Ini harus menjadi perhatian kita, subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita sudah mau untuk ibadah, ya. Salat berjamaahnya, alhamdulillah. Tapi tetap kita pun mengingatkan mereka. Apalagi ketika anak kita dalam kelalaian, mereka lebih banyak di luar rumah, di kafe-kafe daripada di masjid. Ingetin terus mereka, Bapak Ibu. Sekarang mereka lebih banyak betah di mana? Di kafe. Itu bisa berjam-jam, padahal ngopinya 1 gelas, ngobrolnya 3 jam. Subhanallah. Karena memang suasananya diinginkan oleh mereka. Maka jadikan rumah kita ada suasana seperti itu. Jadi di rumah kita itu jangan sepi dengan apa? Dengan canda. Kita di rumah harus bercanda. Dengan istri harus bercanda. Dengan anak-anak harus bercanda. Main. Jadi kita bukan hanya sibuk sendiri bekerja. Sibuk kita mencari duit, sehingga mainnya dengan anak waktunya itu gak ada. Kita harus bercanda. Nabi SAW dengan cucunya selalu bercanda, dengan istrinya selalu bercanda Nabi SAW. Supaya apa? Tidak apa ya? Tidak bosan gitu di rumah. Sehingga anak ini lebih pengennya itu keluar ke mall gitu ya. Karena suasananya memang di rumah rupek gitu. Maka harus bercanda dengan anak. Ya, subhanallah. Apalagi dengan anak perempuan. Harus banyak bercanda, Bapak. Jadi anak perempuan harus dekat dengan bapaknya. Jangan sampai apa? Jauh. Khawatirnya nanti ketika anak perempuan tidak dekat dengan bapaknya, justru mereka akan mencari di luar. Hati-hati. Maka harus banyak dekat-dekat dengan apa? Terutama anak perempuan ini, subhanallah. Harus banyak bermain, ya. Luangkan waktu, jangan sibuk mencari duit terus.
Kalau bisa sebulan sekali ajak jalan-jalan gitu ya. Ajak jalan-jalan. Menjaga keharmonisan. Subhanallah. Ajak jalan-jalan ke mana ke? Atau sebulan sekali ajak belanja. Ajak istri ke mall. Nggak apa-apa. Ajak anak. Yuk ke mall. Belanja. Mau belanja duitnya nggak ada. Subhanallah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 sumber segala macam dosa. Yang pertama tadi al-kibru, sombong, dan sifat ini yang menyebabkan iblis terlaknat. Yang kedua sifat al-hirsu, tamak atau rakus, dan sifat ini yang membuat Nabi Adam keluar dari sorga. Yang ketiga al-hasadu, dan ini yang membuat anak-anaknya Nabi Adam alaihissalam membunuh saudara kandungnya sendiri, itu karena sifat hasud. Subhanallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian sedikit tausiah yang sangat singkat ini. Semoga ini menjadikan penyemangat bagi kita semua. Kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, tanggung jawab kita bukan hanya di dunia, tapi justru menjadi tanggung jawab kita dunia akhirat, ya. Arahkan, ingatkan keluarga kita, terutama putra-putri kita, ingatkan sholatnya, arahkan mereka untuk belajar, untuk ngaji dan lain sebagainya. Kemudian kita jaga tali silaturahim kita, jangan sampai terputus, jangan sampai memutuskan hubungan silaturahim, dan ini akan lebih bahaya, itu akan menimbulkan permusuhan di antara kita semua. Terima kasih. Ada tanya jawab, silahkan. Ada yang bertanya, bertanya. Silakan Pak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menumpuk jenazah atau pemakaman, apakah boleh? Boleh. Jadi menumpuk jenazah itu boleh. Dulu ketika tsunami, banyak jenazah tuh, yang dikuburnya gitu aja, digali, udah. Boleh-boleh saja, ya secara hukum fikih boleh. Tapi jangan ditumpuk sama orang lain, gitu. Tadinya bermasalah. Kalau dengan saudara, ya silahkan. Tapi jangan sampai kuburan orang lain ditumpuk, ntar jadi masalah, gitu. Ngambek gitu. Nah, secara hukum boleh. Itu Pak Haji. Memindahkan boleh, tapi harus ada alasan. Jangan sampai nggak ada alasan apapun dipindah-pindahin. Ya. Misalkan ada pembongkaran atau mau ada pembangunan jalan, sehingga banyak kan pemakaman yang dialihfungsikan untuk jalan misalkan, sehingga banyak yang dipindah-pindahin tuh. Yang penting dengan alasan yang diperbolehkan, nggak apa-apa. Gitu. Itu Pak. Iya. Ya sebenarnya tidak mesti harus pindah-pindahin gitu. Yang penting kan tujuannya supaya lebih dekat ketika apa? Ziarah kan biasanya kan begitu. Ya walaupun kita jauh kan tetap doa di mana saja seperti itu. Walaupun misalkan orang tua kita di Medan, meninggalnya di sana, ya udah, kitanya di sini. Ya tinggal doain aja di sini. Kalau memang ada waktu, ada rezeki, datang ziarah ke sana, kan begitu. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Nah, waktu Isya sudah masuk. Mudah-mudahan Allah terus memberikan keistiqomahan kepada kita semua dalam melakukan ketaatan dan ibadah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.